Halo kawan-kawan, sobat mamen semua, apa kabarnya? Balik lagi di channel Agrismi. Oke, setelah kemarin kita sudah melakukan polling ya, ternyata yang paling banyak dipilih adalah tentang ayam tanpa bulu atau ayam telanjang. Nah, ayam tanpa bulu ini kita akan ulik kali ini, tapi jangan lupa subscribe dulu mamen. Thank you sobat mamen. Oke kawan-kawan semua, jadi memelihara ayam di negara panas memang butuh modal yang lumayan besar, sehingga rata-rata petani atau peternak ayam mungkin akan mengalami kendala kematian massal, terutama bagi negara-negara berkembang dan negara-negara panas ya seperti Indonesia. Kematian massal pada saat musim panas atau musim puncak panas otomatis akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang sudah maju, salah satunya adalah Israel, butuh mengembangkan teknologi yang cocok untuk bisa memacu produksi ayam mereka, kawan-kawan semua. Nah, dari hal itu, maka terciptalah ayam yang sangat unik, yaitu ayam botak atau ayam baka istilahnya kalau di sini ya, teman-teman semua ya. Kita akan simak semua fakta dari ayam botak berikut ini. Yang pertama adalah bahwasanya ayam ini ternyata dikembangkan oleh salah satu ilmuwan dari Israel. Nah, ilmuwan ini ternyata mengenyam pendidikan atau bekerja di Hebrew University of Jerusalem yang berhasil membuat temuan ayam tanpa bulu atau ayam botak. Nah, peneliti dari penemu ayam botak ini yaitu Avigdor Kohaner yang berhasil menciptakan ayam berwarna pink karena hanya menampilkan kulitnya saja tanpa ada bulu. Warna itu timbul karena ayam tidak memiliki bulu yang melindungi bagian daging. Jadi memang ayam ini benar-benar botak kawan-kawan semua. Ya, tidak pakai baju dan tidak ada bulu. Nah, ayam ini dapat bertahan hidup karena tidak lagi merasa gerah di tempat yang panas. Ayam ini mempunyai beberapa manfaat. Salah satunya adalah daging ayam rendah kalori dan tetap sehat dikonsumsi. Selain itu, ayam ini cepat tumbuh dewasa hingga bisa lebih sering dipanen kawan-kawan semua. Nah, namun ternyata ada beberapa fakta menarik lainnya, kita simak berikut ini. Nah, pada dasarnya sejarahnya ayam ini dikenalkan pada tahun 2011, kawan-kawan semua. Saat itu ayam ini masuk ke negara Indonesia cuma beberapa ekor saja. Wajar karena masih dalam tahap eksperimen ya. Nah, arah penting dari penemuan ayam tanpa bulu ini adalah supaya ayam lebih tahan dengan iklim hangat Asia, lalu lebih efisien untuk mengirit waktu dalam soal pencabutan bulu ayam. Otomatis tidak perlu repot-repot mencabut bulunya. Oke, kita selanjutnya akan bicara mengenai karakteristik dari ayam baka botak atau ayam tanpa bulu ini men. Nah, terkait dengan karakteristik, tentunya ini akan sangat unik sekali, utamanya bagi teman-teman semua, sobat pamen semua yang sebagai kolektor ayam hias atau yang suka ayam hias. Tidak salah ketika Anda memilih koleksi ayam botak ini. Namun tentunya di Indonesia untuk mencari seekor ayam botak ini sangatlah sulit, bahkan hanya beberapa ekor saja. Salah satu artis yang mengkoleksi ayam botak ini adalah Lucky Hakim ya, yang punya satu ekor ayam botak ini yang bisa dirawat di rumahnya. Banyak yang mengaku bahwasanya mereka memiliki ayam botak, namun ternyata hanyalah ayam biasa yang dicabut bulunya. Nah, karena saking sulitnya ya kita dapat ayam botak ini. Maka dari itu, Anda sebagai kolektor ayam hias dapat mengetahui ciri-ciri ayam botak. Nah, ciri-cirinya apa saja teman-teman semua? Yang pertama, tidak memiliki pori-pori pada seluruh tubuhnya. Pokoknya mulus, benar-benar mulus lah. Beda dengan ayam yang ada bulunya, ketika dicabut kan ada bekas lukanya atau pori-porinya. Ini benar-benar mulus tanpa ada pori-pori. Yang kedua, tidak memiliki sisik pada kakinya ya. Jadi memang beda dengan ayam biasa yang ada sisik-sisiknya itu ya. Tapi ayam ini tidak ada. Nah, selanjutnya memiliki beberapa bulu kecil namun tidak bertahan lama atau akan rontok sendirinya. Yang terakhir adalah memiliki jengger tegak yang besar pada kepalanya. Selanjutnya, kembali lagi pada fakta sejarah, ternyata Profesor Avigdor merupakan salah satu profesor ahli di bidang genetika di Universitas Hebrew Jerusalem. Nah, ia pertama kali mengembangkan ayam tanpa bulu ini dengan mulai membiarkan ayam broiler yang tidak berbulu pada lehernya. Jadi ayam botak, leher botak ya pada saat itu. Kemudian sebagai hasilnya muncullah keturunan-keturunan ayam yang tidak berbulu pada seluruh badannya. Jadi memang pada tahap awalnya seperti itu kawan-kawan semua. Nah, profesor ini
meyakini bahwa gagasan di balik pengembangan ayam telanjang atau ayam tanpa bulu ini yaitu demi kebaikan. Rekayasa genetika tersebut akan menciptakan kenyamanan untuk ayam demi hidup di negara-negara beriklim hangat yang tanpa adanya panas berlebih. Yang tanpa bulu, para peternak tidak perlu mengandalkan sistem pendingin yang mahal dan tidak terjangkau secara umum. Bulu adalah limbah, ucap Profesor. Keturunan ayam tanpa bulu akan tumbuh lebih cepat karena mereka tidak perlu menggunakan energi untuk menumbuhkan bulu. Sebaliknya, energi akan digunakan ayam untuk tumbuh lebih besar. Berlandaskan fakta ini, sang profesor menganggap bulu adalah kesia-siaan semata. Jadi, yang punya banyak bulu itu biasanya disebut sia-sia, katanya. Nah, alasan lainnya tentu saja manusia tidak perlu memetik bulu-bulu ya ketika ayam hendak diolah dagingnya. Langkah ini akan sangat menghemat waktu dan biaya kawan-kawan semua. Namun tentunya adanya fakta inovasi seperti ini tentu akan ada kontranya, dan di pihak lainnya tentu penentang gagasan dari profesor ini sama sekali tidak terkesan dan menilai bahwa rekayasa genetika semacam itu sama sekali tidak menguntungkan hewan. Semua itu hanya untuk keuntungan manusia. Ya, memang karena sangat menguntungkan manusia ya pada dasarnya. Pada kenyataannya, rekayasa genetika dari profesor ini justru cenderung membuat hidup ayam menjadi lebih buruk. Apakah benar-benar peduli dengan kenyamanan burung-burung itu? Nah, beberapa penentang dari gagasan ini menganggap bahwa ini tampaknya benar-benar masalah uang semata untuk memberi makan dunia dengan pengeluaran minimum dan hasil produksi maksimum. Dan mereka hanya ingin burung-burung itu bertahan hidup sampai disembelih. Ayam jantan yang tidak berbulu tidak dapat kawin. Nah, ini juga yang menjadi salah satu kontra dari teman-teman atau dari orang-orang yang menolak gagasan ini. Karena pada dasarnya ayam yang akan kawin perlu untuk mengepakkan bulunya, utamanya yang jantan. Tanpa adanya bulu, tentunya ayam ini akan kesulitan sekali untuk bisa kawin, utamanya bagi pejantan. Karena otomatis pada kondisi normal dengan adanya bulu, tentu ayam jantan akan bisa lebih menyeimbangkan badannya ketika menunggangi si betina ya. Nah, bagaimana dengan tanpa bulu seperti ini? Otomatis akan lebih rentan atau lebih sulit untuk bisa melakukan perkawinan. Di lain sisi, lantaran tidak ada bulunya, baik jantan atau betina, ayam ini lebih rentan terhadap parasit, penyakit kulit, serangan nyamuk, variasi suhu, dan sengatan panas matahari, kawan-kawan semua. Nah, pada akhirnya, tentunya dengan ada yang berbagai macam kendala yang kita sebutkan tadi, ayam ini tidak bisa berkembang secara baik, utamanya pada saat reproduksi. Sehingga sampai sekarang pun, ayam ini hanya mentok pada takaran kolektor, yaitu untuk koleksi semata, bukan untuk komersil seperti ayam-ayam yang kita konsumsi sebelumnya. Nah, begitu fakta dari ayam ini, dan tentunya apabila teman-teman ingin mengkoleksi ayam ini akan sangat sulit dan mungkin akan sangat mahal. Seperti ayam cemani ya, yang mungkin sangat mahal, harganya bisa sampai puluhan juta bahkan 40 jutaan. Oke, kawan-kawan semua, berikut fakta-fakta yang sudah kita sajikan. Tetap ikuti channel ini dan kita akan bahas fakta pertanian perikanan lainnya. Terima kasih kawan-kawan semua. Thank you Mamen. Jangan lupa subscribe dulu. Salam Mamen.